Oke, sekarang kita akan membahas soal tentang gaya Coulomb ya, fisika SMA kelas 12 ketika Dedek belajar tentang listrik statis. Perhatikan gambar berikut ini, jika sebuah muatan plus Q terletak antara A dan B, di manakah muatan plus Q harus diletakkan sehingga gaya Coulomb yang dialaminya sama dengan 0. Coba, di sini ada muatan A, lalu di sini ada muatan B, masing-masing muatannya adalah minus Q, lalu yang ini adalah minus 4Q terpisah pada jarak 9 cm. Lalu saya punya muatan yang ketiga, ya saya letakkan di antara A dan B. Sebut saja di sini muatan C, begitu ya. Besar muatannya adalah plus Q. Nah, kita misalkan jarak muatan C terhadap muatan A itu sama dengan X. Kalau ini X, maka yang sebelah sini adalah berapa coba? 9 dikurangi X, ya kan? Nah, tugas kita adalah menentukan di mana letak muatan C harus diletakkan, ya, supaya apa? Supaya gaya Coulomb yang dialaminya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, resultan gaya Coulomb yang dialami oleh muatan C itu sama dengan 0, ya. Gaya Coulomb itu rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, ya. Jadi K itu adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2 itu adalah besar masing-masing muatan, lalu R itu adalah jarak antara Q1 dan Q2. Nah, ingat yang namanya gaya Coulomb itu adalah besaran vektor, ya. Kalau besaran vektor selain punya besar, gaya Coulomb itu juga punya arah. Nah, ini penting, ya. Arah gaya Coulomb itu ditentukan oleh jenis muatannya. Kalau muatannya itu sejenis, misalkan plus dengan plus, begitu ya. Kemudian nanti minus dengan minus, ini kan sejenis. Maka kedua muatan ini akan saling tolak menolak, ya. Jadi nanti kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana kalau muatannya itu berlawanan jenis? Berarti plus dengan minus. Nah, logikanya kedua muatan ini akan saling tarik-menarik. Nah, maka nanti kalau digambar arah gayanya adalah seperti ini. Jelas ya? Oke, sekarang kita kembali ke soal. Berarti di sini untuk muatan A dan muatan C, coba akan terjadi apa ini? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Kalau kita lihat di sini min Q dengan plus Q, berarti kan muatannya berlawanan jenis, ya kan? Berarti karena muatannya berlawanan jenis akan terjadi saling tarik-menarik. Jadi muatan A itu akan tertarik ke C, lalu muatan C itu akan tertarik ke A, ya. Jadi kalau kita gambar nanti kurang lebih seperti ini. Misalkan saja ini FA, ya. Yang kita gambar cukup pada muatan C saja, karena fokus perhatian kita itu ada di muatan C. Jelas ya? Lalu muatan C dengan muatan B ini juga berlawanan jenis, plus 4Q dengan minus 4Q, maka akan terjadi gaya tarik-menarik, ya kan? Jadi nanti di sini ada FB, ya. Jadi C ketarik oleh B, demikian juga B ketarik oleh C. Nah, ketika FA sama dengan FB, nah artinya resultan gaya yang bekerja pada muatan C itu sama dengan 0. Coba perhatikan. Jadi kalau gaya ke kiri sama dengan gaya ke kanan, karena sama besarnya, berlawanan arah, maka resultannya ya jelas sama dengan 0. Dengan kata lain, muatan C tidak mengalami gaya Coulomb. Nah, ini syaratnya, ya. Oke, langsung aja kita masukkan ke rumus ya. Berarti FA nanti rumusnya adalah K dikalikan QA kali QC, ya kan? Atau kalau misalkan langsung kita masukkan muatannya saja ya. Oh ya, untuk memasukkan muatan polaritasnya ya plus minusnya itu tidak perlu kita cantumkan, karena tanda atau polaritas muatan itu hanya digunakan untuk menentukan arah gaya Coulomb yang dialami oleh kedua muatan, ya. Jadi cukup di sini yang kita masukkan itu adalah Q-nya saja. Berarti K kali Q kemudian kali Q, ya kan, dibagi dengan R kuadrat. R-nya sama dengan X, berarti ini X kuadrat. Lalu untuk FB berarti K dikalikan QB, QB-nya itu 4Q, ya. Lalu dikalikan QC, QC-nya itu Q. Nah, ini dibagi dengan 9 min X kuadrat. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, yang bisa kita coret berarti yang pertama tentu saja K-nya ini bisa kita coret. Kemudian Q-nya, ya kan? Nah, maka nanti kita dapatkan apa coba? 1, ya kan? Ini kan 1. Berarti 1 per X kuadrat sama dengan 4 dibagi
9 min X, jangan lupa ini dikuadratkan. Oke, berarti kiri kanan kita akar kuadratkan ya. 1 per X kuadrat kalau diakar jadinya 1 per X, ya kan? Kemudian kalau yang ini kita akar, 4-nya jadi 2, lalu 9 min X kuadrat diakar ya berarti kuadratnya hilang. Nah, ini jadinya 9 min X. Nah, tinggal kita kali silang ya. Berarti nanti kita dapatkan 9 min X ya kali 1 ya kan, 9 min X kali 1 ya sama dengan 9 min X sama dengan 2 dikalikan X. Oke, min X saya pindah ke kanan ya, jadinya plus X, 2X plus X itu sama dengan 3X. Nah, 3X sama dengan 9 sehingga X sama dengan 3 ya, 3 cm. Jadi X-nya itu 3 cm, kemudian 9 min X ya berarti 9 dikurang 3 sama dengan 6 cm. Ya kan, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, sekarang tinggal kita cek di jawabannya ya. Jadi intinya nanti jawaban untuk soal ini adalah muatan C itu harus diletakkan 3 cm dari muatan A atau 6 cm dari muatan B. Coba. 3 cm dari muatan B ini salah, 4 cm apalagi ini salah ya kan, 5 juga salah. Nah, ini 3 cm dari muatan A, ini benar ya, berarti jawabannya yang D. Nah, ini salah ya, mestinya 6 cm dari muatan B bukan muatan A. Oke, jadi jawaban soal ini adalah yang D. Baik, semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor selanjutnya.